Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan membuat video praktikum anatomi dan fisiologi hewan pada hewan unggas dengan spesies ayam petelur. Baiklah, sebelum kita masuk pada praktikumnya, kita harus mengenal sistematika pada unggas atau pada ayam. Filum pada ayam adalah Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Apes, ordo Galliformis, subordo Galli, famili Phasianidae, subfamili Phasianinae, Trichus, Phasianina, genus Gallus, spesies Gallus domesticus. Tubuh Apes terdiri dari caput atau kepala, kolum atau leher, trunkus badan, ekstremitas anterior sayap, ekstremitas posterior adalah kaki, yang terakhir adalah caudal atau ekor. Caput terbagi atas beberapa bagian, yaitu rostrum atau paruh. Kemudian rostrum ini terbagi atas dua, yaitu maksila atau rahang atas. Kemudian ada manipula, rahang bawah. Selanjutnya ada nares anteriores atau lubang hidung. Dan selanjutnya ada cerah atau tonjolan yang berada di atas rostrum. Tonjolan lunak yang berada di atas rostrum. Kemudian ada organum visus atau penglihatan pada ayam atau mata. Selanjutnya ada porus acuticus externus, yaitu pendengaran pada ayam yang tertutup oleh bulu-bulu. Cervix atau leher adalah cervix atau leher adalah yang menghubungkan antara caput dengan trunkus. Trunkus atau badan adalah yang tertutup oleh bulu-bulu lebat. Bulu pada badan ayam ini terbagi tiga, yaitu plumulae. Plumulae ini terdiri atas tiga bagian, yaitu calamus, rachis, dan vexillum. Vexillum ini adalah bendera bulu yang terdapat di kiri dan di kanan. Selanjutnya ada plumulae. Plumulae ini memiliki calamus yang pendek, rachis mereduksi, dan memiliki bar bulu yang panjang. Dan yang ketiga ada Phyloplumae. Phyloplumae ini memiliki seperti rambut dengan tangkai yang panjang. Menurut letaknya, Tectriches adalah bulu yang menutupi seluruh badan. Kemudian ada Rectrices, adalah bulu yang berada pada pangkal ekor. Kemudian Remices adalah bulu yang terdapat pada sayap. Kemudian ada Parapterum, adalah bulu yang menutupi bagian bahu.
Dan kemudian ada alascuria, adalah bulu kecil yang melekat pada ibu jari. Ekstremitas anterior terbagi beberapa bagian, diantaranya yaitu humerus atau tulang lengan atas, dan kemudian ada radius, tulang pengupil, kemudian ada ulna, tulang hasta, kemudian ada ossa carpalia atau tulang pergelangan, kemudian ada carpometacarpus, adalah persatuan tulang antara tulang carpalia dengan tulang metacarpus. Berarti dari situ. Kemudian ada digiti atau jari. Ekstremitas posterior terbagi beberapa bagian, yaitu diantaranya ada os femur atau paha atas. Kemudian ada patella, tulang lutut. Kemudian ada tibiotarsus. Selanjutnya ada fibula kecil dan pendek yang menempel pada tibiotarsus. Kemudian ada tarsometatarsus, adalah pergelangan. Dan kemudian ada phalanges, adalah jari pada ayam, terdiri dari 4. 1, 2, 3, 4. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pada sistem saraf. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Yang kedua ada cerebellum atau otak kecil yang berfungsi dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan. Selanjutnya ada medula oblongata atau sumsum sambung. Ini yang berfungsi untuk mengendalikan beberapa sistem tubuh seperti pernapasan, pencernaan, dan detak jantung. Kemudian ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Ini berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada unggas. Sistem pencernaan pada unggas dimulai dari cavum oris atau mulut, yang dimana bagian ini merupakan tempat untuk memasukkan makanan. Kemudian dilanjutkan ke esofagus atau tenggorokan yang menghubungkan antara paruh dengan tembolok. Dari tembolok atau crop, bagian ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus, terutama pada saat makanan-makanan di dalam jumlah yang banyak. Kemudian proventriculus berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatis, yang dimana di sini terjadi sekresi asam lambung oleh HCl dan enzim pencernaan. Kemudian ada gizar atau ampela, yang dimana pada bagian ini bekerja untuk memperkecil ukuran
partikel makanan secara mekanik. Lanjut ke intestinium tenue atau usus yang terbagi oleh 3, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Duodenum terdapat pylorus atau pankreas yang berfungsi mensekresikan makanan yang masuk ke usus. Kemudian dilanjutkan ke jejunum. Dari jejunum ini dilanjutkan kemudian ke ileum. Di ileum ini berfungsi menyerap makanan menggunakan jaringan fili-fili. Pada usus ini serat-serat makanan yang telah dicerna berubah warna menjadi agak sedikit kecoklatan daripada duodenum dan jejunum. Kemudian kantong empedu. Di kantong empedu ini membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Kemudian ada hati. Yang berfungsi hati ini adalah pencernaan, dan absorpsi adalah produksi empedu. Kemudian ada seka yang memiliki sepasang seka atau sekum. Ini merupakan tempat terjadinya pencernaan fermentatif. 10 ada kolon. Kolon ini sebagai tempat sementara penyimpan kotoran. Dan dilanjutkan ke koala, tempat keluarnya kotoran. Saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada unggas. Sistem pernapasan pada unggas ini yang pertama melalui nares atau lubang hidung sebagai keluar masuknya udara, lalu lanjut ke diafragma oris atau mulut, lalu lanjut ke glottis, yang terdapat sebelum laring, yang berfungsinya sebagai katup yang bekerja buka tutup untuk mencegah makanan tertelan, cairan, dan benda asing. Selanjutnya ada laring. Organ ini berfungsi sebagai menghubungkan trakea atau saluran udara dan tenggorokan. Laring juga berfungsi dalam menghasilkan suara. 5 ada bronkus. Yang berfungsi bronkus ini yaitu melakukan penghangatan dan pembersihan pada udara di saluran pernapasan. Kemudian ada bronkiolus yang berfungsi sebagai konduksi serta pertukaran gas. Lalu ada paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem reproduksi pada hewan ternak unggas betina terdiri dari ovarium. Ovarium merupakan tempat pematangan sel telur atau ovum yang biasanya memiliki 5 atau 6 folikel yang sedang berkembang. Selanjutnya ada oviduk sebagai penghubung antara ovarium dengan vagina yang terdiri dari infundibulum atau bagian terdepannya. Kemudian ada magnum atau bagian terpanjang dari oviduk dan berdinding tebal berlipat uterus dan vagina. Kemudian dilanjutkan ke kloaka sebagai tempat keluarnya telur. Sekian penjelasan saya dalam praktikum ini.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.